Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Judul dari perikop itu adalah Dua Saksi Allah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, ini memiliki banyak sekali simbol-simbol yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di situ. Namun karena waktu kita terbatas, tentu kita tidak bisa membahas semua simbol yang muncul di situ. Kita akan fokus pembahasan kita pada dua saksi yang menggambarkan umat Allah atau gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara, ada dua pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari teks ini mengenai tugas umat Tuhan atau apa yang harus umat Tuhan lakukan di akhir zaman. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa umat Tuhan ditugaskan untuk menyampaikan firman. Di dalam ayat ketiga dijelaskan di sana bahwa Tuhan memberikan tugas kepada dua saksi ini untuk bernubuat. Bernubuat sama halnya dengan menyampaikan firman dari Tuhan. Ini bukan suatu tugas yang mudah, khususnya dalam dunia yang sangat membenci Tuhan. Ini merupakan sesuatu tugas yang sangat berisiko. Dunia membenci Tuhan, dan karena itu dunia juga membenci pesan-pesan dari Tuhan. Dan karena itu juga dunia akan membenci kesaksian-kesaksian Kristus, kesaksian-kesaksian orang Kristen, karena kesaksian-kesaksian orang Kristen itu berisi kesaksian-kesaksian tentang Kristus. Dan karena itu mereka akan dibenci oleh dunia. Nah, saudara, namun ironisnya adalah hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang Kristen kita tidak lagi mau melakukan penginjilan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa semua agama itu sama saja, sama-sama menuju Allah. Mereka berpikir bahwa penginjilan tidak perlu dilakukan
dengan menyampaikan firman Tuhan tentang Kristus, tapi cukup dilakukan dengan perbuatan baik. Mereka lupa bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Saudara, manusia atau orang lain tidak mungkin bisa mengenal Allah hanya melalui perbuatan baik kita. Meskipun perbuatan baik kita juga menjadi salah satu jembatan untuk mereka bisa bertemu dengan Allah, tapi itu tidak cukup. Kita harus menceritakan tentang Kristus kepada mereka. Karena keselamatan hanya terjadi ketika kita menerima pengampunan dari Kristus dan kita dibersihkan dosa kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Orang percaya harus hidup untuk memberitakan firman Tuhan. Karena hanya melalui firman Kristus saja manusia dapat dikuduskan dan dapat menikmati hidup yang kekal. Karena itu saudara, pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Kristus, kasih karunia oleh Kristus Yesus, penebusan Kristus Yesus, itu adalah satu-satunya cara yang dapat menyelamatkan manusia. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah Tuhan selalu menyertai umatnya. Di ayat kelima dikatakan bahwa Tuhan menjaga kedua saksi itu ketika mereka bernubuat. Jika ada yang menyakiti mereka, maka dari mulut mereka akan keluar api yang akan menghanguskan orang-orang yang memusuhi mereka. Artinya di dalam perikop ini kita belajar tentang bagaimana penyertaan Tuhan atas umatnya saat mereka melakukan pemberitaan Injil. Bahkan dikatakan di sana bahwa setelah mereka melakukan nubuatan, mereka melakukan pemberitaan Injil, tiba-tiba ada binatang atau setan yang digambarkan dengan binatang di situ, dia keluar dari jurang maut dan kemudian membunuh mereka. Tapi Tuhan akan membangkitkan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan menyertai umatnya. Dia akan melindungi umatnya, bahkan saat-saat mereka sedang mengalami penindasan yang sangat berat. Saudara, renungan pagi ini mengajarkan kita untuk tekun dan setia memberitakan Injil dan juga percaya kepada pemeliharaan dan perlindungan Allah di akhir zaman ini. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang berusaha memberitakan Injil kepada orang di sekitar saudara? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, marilah kita tekun dan setia dalam memberitakan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam dan pagi ini kami boleh bangun. Itu hanya karena anugerah bagi kami Tuhan. Ya Allah Bapa kami berterima kasih juga buat firman Tuhan yang pagi hari ini mengingatkan kami tentang tugas kami, bahwa kami harus memberitakan Injil dimanapun kami ada, kepada siapapun yang kami temui. Dan Engkau juga telah memberikan janji kepada kami, bahwa Engkau akan menyertai kami ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada sesama kami. Ajar kami Tuhan, berikan kepada kami keberanian dan juga ketekunan untuk melakukan semuanya itu. Sehingga melalui kehidupan kami ada begitu banyak orang yang mengenal akan Engkau, dan banyak orang bisa diselamatkan seturut kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Semua aktivitas kami dari pagi, siang, sampai malam nanti, kami berdoa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, biar semuanya kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.